Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan, maunah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mari kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa marilah kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Atas seizin guru-guru kita dan seizin dzurriyyah Syekh Nawawi Al-Bantani, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nasha'ihul Ibad, dan sekarang memasuki bab 10 maqalah ke-29. Ini maqalah terakhir. Jadi insya Allah 2 pertemuan lagi kita akan menyudahi kitab Nasha'ihul Ibad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu wal 'ishrun. Wa qala Wahbun ibnu Munaibih rahimahullah ta'ala maktuban fit Taurat, ditukilkan dari pendapat Syekh Wahab Al-Munabbih, yang ini diambil dari kitab Taurat yang disebutkannya tentu oleh Al-Quran ya. Beliau mengatakan as-sam'u wal 'isruna mawa'id, ada 27 nasihat yang perlu kita perhatikan, dan semoga ini menjadi sikap, amalan, dan perilaku keseharian kita. Para salihin, apa itu? Al-awwal, yang pertama, man nazawwada fid dunya soro yaumal qiyamah habiballah. Man tajawwada fid dunya, siapa saja yang berbekal dunia, wa ghair zati taqwa, ya kan? Jadi sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Alladzi lisafril akhirah bit taqwa wa wastinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fiddin. Artinya berbekal yang terbaik takwa itu adalah dalam rangka lisafar akhirah, jalan menuju akhirat. Karena akhirat itu maqasid, tujuan, sedangkan di dunia itu wasilah. Al-wasilatu ad-dunya ilal akhirat. Maka dengan demikian caranya yaitu menjauhi setiap sesuatu yang dikhawatirkan dararun fiddin, melakukan sesuatu menjadikan agama kita darar, menjadikan kita lemah beragama, membahayakan agama kita, maka itu harus kita singkirkan. Berarti itu kita takwa. Soro yaumil qiyamati habiballah, maka jadilah orang seperti ini di akhirat menjadi kekasih Allah. Jadi dengan demikian takwa menjadi basis kita dalam rangka menuju Allah. Karena itu mengapa orang yang bertakwa itu banyak godaan, ya memang itu sesuatu yang berat. Karena suatu berat, maka balasannya adalah habiballah, orang yang sangat dicintai oleh Allah nanti di kemudian hari, di akhirat. Yang kedua,
Wasani man tarakal ghadab syara fi jiwarillah. Siapa saja yang meninggalkan kemarahan maka jadilah ia akan menjadi jiwarillah, berdampingan dengan Allah. Berarti ini muraqabah, dalam situasi diawasi, berdampingan dengan Allah. Memang menahan amarah itu berat. Ya, wal adiminal ghaib. Begitu Al-Quran Al-Baqarah kan, ciri dari orang takwa selain bersedekah, wal adimin wa afina 'anil nas. 3 itu. Orang yang rajin bersedekah, menahan amarah ghadabnya, dan yang terakhir pemaaf atas kesalahan orang lain. Ini ciri orang yang takwa. Lah, orang yang bisa menahan amarah maka dia adalah jiwarillah, dia akan menjadi berdampingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sadid bisur'ati, bukanlah orang yang hebat dengan menang bertarung. Ya, setiap perang menang, setiap bertarung, pertandingan menang, badannya hebat, bukan itu. Bukan. Innamas sadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika akan marah. Ya, kalau berdiri langsung duduk, langsung ambil wudhu. Ya, itu pasti meleremkan kemarahannya itu. Jangan justru dibiarkan, nanti bisa tengkar di mana-mana. Waruya aidan wa qala man kafa ghadabahu kafallahu anhu adabahu. Siapa saja yang bisa menahan kemarahannya maka Allah akan menahan siksanya orang tersebut. Karena dengan marah itu sumber masalah. Suami istri yang satu marah, satunya ganti marah terus, nggak akan selesai. Makanya kalau yang salah perempuan, maka perempuannya diam ketika dikasih nasihat. Atau sebaliknya, yang salah bapaknya dimarahi oleh istrinya, diam saja. Namanya salah, gitu loh. Jadi salah jangan ketemu salah, jangan api ketemu api, tapi api harus dipadamkan dengan air wudhu. Dan itu harus kita biasakan. Wasalis, dan yang ketiga, man taraka hubbul ais fid dunya syara yaumil qiyamah aminan. Man taraka hubbul ais, siapa saja yang meninggalkan cinta keduniaan, ail hayat, artinya di dalam dunia itu, bi alla yuhibbu tamatta'u fiha, dengan tidak menyukai bersenang-senang di dunia. Artinya senang boleh, kimya'us sa'adah fid darain boleh. Tapi di dunia jangan bersenang-senang, karena bersenang-senang itu qaswatul qulub, bisa menjadikan hatinya aswad, bisa qaswah, artinya bisa beku dan juga bisa menghitam kalau bersenang-senang. Nah, orang yang seperti itu di dunia untuk ibadah, di dunia untuk masra'atul akhirah, menanam untuk akhirat, tidak bersenang-senang tapi boleh senang, syara yaumil qiyamah aminan, maka jadilah orang seperti ini di kiamat nanti orang yang paling aman, paling selamat, saliman min adabillah, yaitu selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warrobi man tarokal hasada syara yaumal qiyamah mahmudan ala ru'usil khalaik. Man tarokal hasad, siapa yang meninggalkan hasad, syara yaumil qiyamah, maka jadilah nanti orang itu di hari kiamat mahmudan, orang yang terpuji, berperangai yang putih, ala ru'usil khalqi, di antara para pemimpin makhluk. Jangan hasad.
Hasad itu kannaru yakulul amal khairat. Karena orang yang hasad itu seperti api memakan khotob, ya, ibarat memakan dedaunan dan pohon yang kering. Amal kita menjadi hilang. Kita menjadi orang yang rugi di akhir hidup kita, di akhirat kita. Yang awalnya merasa banyak amal, tapi karena kita hasad sedikit-sedikit, maaf ya bahasa Jawa, nyelatu orang, ngelokkan orang, menfitnah orang, iri kepada orang. Hasad itu kan 3 aja. Tidak rela orang lain mendapatkan fadilah, anugerah. 1. Yang kedua, syukur-syukur fadilah itu kepada saya, pindah ke saya. Yang ketiga, yang penting orang itu tidak dapat amanah lagi, jabatannya turun, jabatannya dipindah karena difitnah. Maka orang yang minta ini, menfitnah ini, seperti api yang memakan khotob, seperti kayu kering yang dimakan. Amal kita juga seperti itu kalau hasad. Ya Allah, wong sugih ya bene, wong naik pangkat ya bene, wong tuku mobil baru ya bene, ora usah dicelatu ya bene, didongakno ya muga-muga rezekine wong kuwi berkah. Ngono ae wis. Jangan duwite teko ndi, terus paling teko. Udah, kalau sudah gitu amal kita akan hilang. Bahkan kalau amal kita hilang, ya dosanya yang difitnah itu pindah kepada yang menfitnah sampai habis. Karena itu orang yang hasad itu bisa menjadi orang yang rugi, orang yang betul-betul zong amalnya. Wala Rasulullah iyakum wal hasad, waspadalah dan jagalah dirimu dari hasad. Fa inna ibnai adama innama qatala ahaduma sahibahu hasad, karena sesungguhnya 2 anak Adam membunuh yang satu dengan yang lain karena hasad itu. Qabil Habil, pembunuhan pertama itu karena hasad. Hancurnya dunia ini karena hasad. Wal khamis, yang kelima, man taraka hubbur yasah soro yaumil qiyamah azizun indal malikil jabbar. Siapa saja meninggalkan cinta kepemimpinan, cinta jabatan, cinta ketokohan, cinta dielu-elu masyarakat. Karena ini sekarang kan orang banyak, dia kalau jalan di depan digenjringi, di belakangnya diterbangi, wis kayaknya ikut terbang. Karena dia bangga, karena dia menjadi tokoh pemimpin. Dia tidak akan jati diri, tidak akan jadi dirinya kalau tidak dirobyong-robyong 5, 10 orang, 20 orang jalan dikitir itu. Wah, dia bukan orang. Kalau sudah gitu tuh udah kayak ingin terbang lah. Orang seperti ini berarti hubbur riyasah. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi orang itu sakmatio saja. Waktu di depan ya di depan, waktu di belakang, waktu di tengah. Nggak usah ingin selalu di depan. Nyantai saja. Ngono kok repot. Nggak usah repot-repot. Urip tinggi enak ae. Jadi orang biasa itu enak. Ono sing mikirkan akeh. Padahal yang jadi pemimpin itu memikirkan banyak orang. Nah, jadi karena itu nggak apa-apa jadi orang biasa. Nah, kalau kita bisa meninggalkan seperti itu, soro yaumil qiyamah azizan, maka orang seperti ini di akhir nanti menjadi orang yang mulia indal malikil jabbar, di sisi Allah sang raja yang memaksa. Jadi dengan demikian itu lebih dicintai oleh Allah. Tapi orang kalau ria, takabur, ya, dia menunjukkan kehebatannya di depan orang, malah orang itu tidak disukai oleh Allah.
Qala Rasulullah ruya anna sallallahu alaihi wasallam qol ma min rajuli yata'adzamu fin nafsi wa yahtalu fi masyiyatihi. Tidaklah seorang laki-laki mengagungkan diri sendiri dan angkuhnya ketika saat berjalan. Deloken mlakune ndangak terus ya, orang delok kanan kiri kaya orang mati ya. Kan banyak orang itu. Sampai orang Jawa dulu anus hangat tok wis mlakune angkuh. Nah, kalau seperti itu kita hindari, artinya kita jadi samadya, merunduk, tawadhu ya. Illa laki Allah wa alaihi ghadbani, melainkan akan bertemu Allah sedangkan dia ya dalam keadaan murka. Jadi itu. Kalau orang takabur, orang mengagungkan diri, ya ta'adzamu nafsi, ya Allah marah. Tapi anehnya orang itu rata-rata pengennya begini, dipuji orang. Kalau jalan gaya berdiri, kayak terbang aja. Bahasa Jawane linak lijo linggo, lali anak, lali bojo, lali tonggo. Itu kalau sudah jadi tokoh itu luar biasa, maka Allah akan marah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari wal Hakim. Yang keenam, man tarakal fudula fid dunya ya sara na'iman fil abrar. Siapa saya meninggalkan hal-hal yang berlebihan, fudul fid dunya, di dunia ini, minal kalami wal mali wal jahi wa ghirdalik minal mubahat ya, pakaiannya, ucapannya, kedudukannya yang diperolehnya itu ya, minal mubahat, yang akan menjerumuskan ya dirinya, allati tuwaqi'u fil maksiatil wal ghaflah. Dia akan bisa menjadi orang yang maksiat dan ghaflah, lupa pada Allah. Maka orang seperti ini, maka Bapak sekalian, jadilah soro na'iman fil abrar. Orang ini akan sejahtera di lingkungan orang-orang yang berbakti. Artinya mutawasi'an fil at'imati ma'al abrar, yaitu berlimpah dalam hal makanan bersama orang-orang yang berbakti. Jadi kita biasa aja, jangan berlebihan. Seneng boleh, ning ojo seneng-seneng. Ningnya ning Jawa ya, bukan ning Sunda. Ning Jawa itu tetapi ya. Ning, kalau Jawa kan beda ya. Ningnya itu kalau di Sunda beda. Ning, ya. Neng, nah, gitu kalau di Sunda. Kalau di Jawa ning itu ya tetapi. Nah, ya. Yang 7 ya, tadi artinya jangan berlebih-lebihan, makan minum jangan berlebihan. Bahkan di dalam orang thariqah, taklilul kalam, taklilul ta'am, wa taklilul naum, menyedikitkan makan, menyedikitkan minum, dan menyedikitkan tidur. Yang 7, wasabi'u man tarakal khudumata fid dunya syara yaumil qiyamah minal faizin. Siapa saja yang meninggalkan pertengkaran di dunia, maka jadilah ia di hari kiamat termasuk orang yang pemenang. Ayat najina wadhafirina bil khair, yaitu orang yang selamat dan berlimpah kebaikan. Karena itu di dunia nggak usah suka tengkar, dimusuhi monggo, ya mau difitnah monggo. Ini dagang, anggap aja dagang. Orang yang menfitnah kita akan dapat untung banyak kok. Stop no ae. Biarin aja, nggak usah dibales. Cukuplah Allah sebagai wakil. Wa kafa billahi bil wakilah. Cukup Allah. Allah Maha Adil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa wa mubtilun. Siapa saja yang meninggalkan pertengkaran dan ia salah, bunyalahu baita fi rabadil jannah, maka ia akan dibangunkan rumah di bagian rumah surga. Nah, kita salah, kemudian merasa salah, nggak jadi tengkar, kita akan dapat pahala. Wa man tarakahu wa muhiqqun bunyalahu baitun fi wasatiha.
Kalau kita meninggalkannya, artinya nggak mau marah padahal kita benar, kemudian kita mengurungkan, maka akan dibangunkan untuknya rumah mahligai di tengah-tengah surga. Waman hasanan khalquhu, ya, bunyalahu baitun fil a'laha. Siapa saja yang memperbaiki etik moralnya sebelum salah sudah benar, artinya nggak ada kesalahan, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang tinggi, tempat tertinggi di surga nanti. Jadi jangan gampang marah. Islam itu agama yang ramah, rahmatan lil alamin, bukan ad-dinu ghadaba lil alamin, bukan ghadab marah. Jadi kita itu harus ramah, bukan marah, begitu. Sekalian, yang kedelapan. Yang kedelapan, man tarokal bukhla fid dunya sara madhkurun inda ru'usil khalaq. Siapa saja yang meninggalkan kekikiran di dunia, jadilah ia terkenal di sisi para pemimpin makhluk. Kalau mau olahraga itu jangan jadi petinju. Petinju itu kan genggam aja, nggak pernah itu sodakoh itu nggak pernah. Jadi pak itu lo genggam tok ini. Sampai ada guyonan, jangankan amalnya, dosanya aja nggak dikasih kayak saking pelitnya. Nah, orang yang pelit seperti ini pasti dimusuhi. Tapi sebaliknya kalau orang yang lomo, sakhok, maka dia menjadi pemimpin di antara pemimpin baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yastami'ul iman wal bukhl fi qalbi. Tidak akan berkumpul keimanan dan kekikiran. Orang kalau iman lomo, kalau dia kikir berarti tidak beriman. Fil qalbi rajulan, di dalam hati seseorang mukmini abadan, yaitu sebuah keimanan selamanya. Jadi logikanya seperti Bapak sekalian. Kalau kita lomo berarti iman. Tapi kalau kita pelit imannya, karena dia nggak percaya pada Allah. Kalau orang sedekah dikira akan melarat, nggak ada, rumus itu nggak ada. Allah itu semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak Allah mengisi. Udah percaya aja. Minimal 700 kali. Itu Al-Quran. Semakin kita mengisi, maka semakin Allah menambah lagi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa ayyuda'in adwa'u minnal bukhli. Penyakit apa yang paling menyakitkan dibandingkan kekikiran? Nggak ada lagi. Penyakit hati yang paling bahaya itu ya kikir itu. Riwayat Imam Abu Ahmad Al-Bukhari wa Muslim. Yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kesembilan, man taraka rohata fid dunya syara yaumal qiyamah masruron. Siapa saja yang meninggalkan kenyamanan di dunia, maka jadilah ia akan gembira fi darissalam, di dalam negeri darissalam, yaitu negeri akhirat, yaitu jannatun na'im. Maka di dunia, sekali lagi ini sama tadi ya, jangan bersenang-senang. Dunia itu tempatnya beribadah, tempatnya mencari bekal, bukan mencari kaya raya, senang, bahagia, nanti masuk surga. Lah nggak pandai beramal, gimana mimpi surga? Ya. Oke, yang ke-9 ya, yang ke-10. Wal asir man tarakal haram, artinya fil akil wal masyarib wal malabis wal aqwal wal af'al. Jadi meninggalkan haram, pakaian, rezeki,
ya, makanan, tempat tidur kita, ya, rumah kita, ucapan kita, perbuatan kita hindari, kita tidak haram, maka dengan demikian sara yaumil qiyamah bijar anbiya, ia akan di hari kiamat bertetangga dengan para nabi, kanan kiri nabi. Maka dengan demikian bahagianya luar biasa, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga dengan kiai seneng ya, apalagi tetangga dengan para anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Ya, apalagi minta kita wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk surga bersama Rasulullah. Waduh, senengnya bukan main. Nah, yang ke-11, wal hadiri wal akhadil ashar man tarakan nadra fil harami fid dunya afrahallahu ainahu yaumal qiyamah fil jannah. Siapa saja yang meninggalkan pandangan pada segala yang haram di dunia, maka Allah akan menyenangkan matanya di yaumil qiyamah dan di surga. Jadi mata kita juga sumber dari maksiat mata, maksiat pendengaran. Jadi kalau ada mata, kalau mata kita ya jangan melihat yang haram. Artinya binadri ma yasuru mimma dengan memandang sesuatu dari berbagai hal yang mengembirakan. Karena apa? Lam taro ainun. Kita di surga akan melihat yang belum pernah kita lihat. Walam tasma. Kita senangnya itu sebelum pernah kita mendengarkan. Ya, wa udhunun, ya, walam yahtur bibalin, dan tidak pernah terlintas khotroh di dalam hati. Jadi kebahagiaannya itu sejati nanti di yaumil akhirati surga. Wa man tarakal ghaniyyu fid dunya wahtarul faqr ba'athallahu ta'ala yaumil qiyamah ma'al waliyin wan nabiyyin. Dan siapa yang meninggalkan kaya raya di dunia dan memilih kefakiran, maka ya ba'atsallahu ta'ala yaumil qiyamah, orang itu akan dibangkitkan di yaumil qiyamah ma'al waliyin, bersama para wali, wan nabiyyin, dan para nabi. Lah ini sering disalahartikan. Wes jadi wong melarat ae nek donya. Bukan gitu pengertian. Al-fakir pengertiannya itu adalah orang yang memohon, orang yang kekurangan. Bukan kekurangan harta maksudnya, tapi kekurangan kita dekat dengan Allah. Betul. Jadi pengertiannya itu kaya yang kita miliki tidak menjadikan kita jauh dari Allah. Nah, gitu. Jadi orang yang fakir berarti orang yang membutuhkan bahwa dirinya ingin dekat dan selalu mohon pada Allah. Bukan ininya, bukan hartanya gitu. Ini pengertiannya sering salah. Nah, kalau gitu kita jadi orang biasa-biasa fakir aja deh, bukan itu. Bukan hartanya yang kita butuhkan, tapi Allahnya, gitu loh. Seringkali orang kalau sudah kaya raya sudah nggak butuh Allah, itu yang salah. Warwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol in kunta tuhibbuni fa'idda lil fakri tajfafan, jika engkau mencintaiku maka bersiap sedialah engkau menjadi orang yang fakir, ya, orang yang sederhana. Fa innal fakru asra'u ila mayyunat mayyuhibbuni minas saili ilal muntaha. Karena sesungguhnya kefakiran itu lebih cepat kepada orang yang cinta kepadaku dibandingkan orang yang aliran air ke muaranya. Artinya orang yang mendekatkan butuh Allah itu adalah orang yang sangat cepat bersamaku, kata Rasulullah. Tapi kalau orang kaya lupa pada Allah, ya udah semakin jauh. Tapi kalau orang kaya dalam arti materi tapi hatinya tetap butuh Allah, itu juga lebih cepat dekat dengan Rasulullah. Karena dengan rezeki yang dia miliki bisa sedekah, bisa berbuat baik. Bapak sekalian yang saya hormati, terakhir ya. Yang terakhir, yang ke-12.
Man qama bijawa'in nasi fid dunya qadal khawaijahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menunaikan kebutuhan manusia di dunia, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya di dunia dan akhirat. Jo eman-eman. Jangan pelit. Orang yang bisa memenuhi kebutuhan di akhirat, maka memenuhi kebutuhan manusia sesamanya, maka rezekinya akan ditambah dunia dan akhirat. Itu Bapak sekalian. Jangan punya pikiran kalau orang sedekah jadi nggak mampu, nggak. Allah akan cari bi ghairi hisab. Wa tarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan memberi rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Dan itu banyak kita jalani, kita alami. Qala Rasulullah SAW, man qada li akhil muslimin hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wal umrah. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan sesama saudaranya orang muslim, maka ia memperoleh ajrun, balasannya kaman hajja wal umrah, seperti halnya orang haji dan umrah. Pahalanya orang yang membantu itu seperti itu. Mangqadha li akhi muslim hajatan, siapa saja yang memenuhi hajatnya sesama muslim, kana lahu minal ajri, maka sesungguhnya keadaannya itu seperti mendapat balasan kaman khatamallahu umruhu, ia memperoleh ganjaran seperti orang yang melayani Allah selama usianya. Artinya apa? Ai kaman atau kama qala Hanafi, seperti yang dikatakan oleh Imam Hanafi, artinya begini. Sallu kaman sallu tulul umrihi, seperti orang yang sholat tidak pernah putus selama hidupnya. Itu. Padahal kita sholat 5 kali kan minimal. Alhamdulillah ditambah rawatib, salat-salat sunat muakkadnya, sholat malam dan sebagainya. Fa inna sholata hiya hikmatullah fil ard, karena sesungguhnya sholat itu telah instrumen bentuk dari kita melayani Allah di bumi. Kama qala al-Azizin, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Azizi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahmatullah, kita mendapatkan mengaji ke 12 dari 27. Selebihnya akan kita bahas pada hari Sabtu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah selalu melimpahkan rezekinya halalan thayyiban kepada panjenengan dan kita semua. Amin. Amin. Dan semoga kita tidak menjadi orang yang pelit, tapi kita menjadi orang yang sakhab, orang yang lomo, dan kita bisa menafkahkan rezeki kita untuk kepentingan agama dan membantu sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.